Kakek nenek udah aku siapkan makanannya, beliau udah makan dan aku sekarang kemudian aku masukkan daun singkongnya. Nah, ini ikan tokolnya juga udah matang seperti ini. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Nur Daily Vlog. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membagikan video saya di hari weekend. Nah, kebetulan di sini tuh sekarang udah memasuki musim dingin ya teman-teman, jadi harus ekstra jaga kesehatan. Nah, kali ini aku akan masak tumisan yang sangat simpel, yaitu daun singkong ini dan ikan tongkol. Nah, untuk daun singkongnya saya tuh belinya udah direbus ya teman-teman, karena kalau di sini itu untuk mendapatkan daun singkong yang masih fresh itu sangat susah. Ada sih, tapi adanya di waktu tertentu aja. Jadi di sini tuh kalau dijual di toko Indo itu udah direbus, kemudian dimasukkan ke freezer gitu. Jadi dalam bentuk udah membeku ya. Jadi kalau kita baru beli itu biasanya aku akan pisahkan menjadi beberapa bagian, lalu aku masukkan ke dalam freezer. Jadi kalau sewaktu-waktu pas mau memasak itu gampang ya, tinggal ambil satu-satu untuk dicairkan ya teman-teman. Nah, ini aku sedang iris bumbu-bumbunya, ini sangat simpel ya. Ini aku ada bawang merah yang aku iris-iris. Nah, kalau untuk hari weekend seperti ini aku cuman masak untuk saya sendiri dan untuk kakek nenek. Dan untuk kakek nenek udah aku siapkan makanannya, beliau udah makan dan aku sekarang lagi mempersiapkan makanan aku sendiri, karena aku nggak begitu suka kalau masakan yang sama dengan nenek, karena kebetulan tuh seleranya emang ini ya teman-teman, agak beda ya selera kita itu pedas, sedangkan mereka itu nggak suka cabai. Nah, ini kemudian aku iris lengkuas sedikit aja biar makin enak masakannya. Nah, ini tadi daun singkongnya udah aku cuci bersih ya teman-teman. Kemudian ini aku iris-iris kayak gini biar tidak terlalu panjang. Jadi kalau untuk harganya itu biasanya satu bungkus itu bisa dimasak 2-3 kali ya teman-teman, dan harganya itu ya kalau uang sini ya lumayan, harga standar dengan harga sayur. Jadi kalau dirupiahkan itu sekitar 50.000 untuk satu bungkus itu. Nah, tapi karena ini aku cuma masak sendiri, aku tuh cuma sedikit aja ya teman-teman, karena untuk suami beliau itu kalau hari weekend itu makannya di mes bareng teman-temannya, jadi dia nggak makan di rumah. Oke, ini udah selesai aku iris-iris. Nah, selanjutnya aku akan haluskan bumbunya. Aku ulek aja ya teman-teman, karena kalau diulek itu menurutku rasanya lebih enak, karena aku tuh lebih suka kalau cabenya itu diuleknya agak sedikit kasar gitu. Ini aku tambahkan sedikit garam biar mudah untuk menguleknya. Dan aku gunakan cabai rawit merah dan cabai rawit hijau ya teman-teman. Kalau di sini tuh untuk cabai rawit seperti ini tuh rasanya nggak pedas teman-teman, rasanya beda dengan cabai rawit yang ada di Indo. Kalau di Indo itu
sedikit aja udah pedes, jadi rasanya beda, emang benar-benar beda kan. Biasanya kalau di sini tuh ada dua macam untuk cabai-cabean kayak gini, ada yang ada agak kecil seperti yang sekarang aku gunakan ini, agak kecil. Biasanya tuh ada juga yang agak panjang, panjangnya itu sekitar 2 kali lipat dari cabai rawit ini, tapi namanya tetap cabai rawit ya teman, bukan untuk cabai besar kayak gitu, bukan, beda. Cuman memang cabainya itu ukurannya emang agak besar, tapi kalau menurutku rasanya itu lebih tidak pedas kalau yang itu. Jadi aku biasanya belinya yang agak kecil seperti ini. Sebenarnya ada sih kayak cabai rawit kayak di Indo gitu, tapi harganya itu 2 kali lipat dari harga cabai rawit ini teman-teman. Jadi aku pikir daripada aku mengeluarkan uang banyak buat beli cabai rawit itu, mending aku beli cabai rawit sini aja yang harganya lebih murah, toh juga sama pedesnya, jadi tinggal ditambah aja kalau misalnya kurang pedes. Jadi kalau hari libur seperti ini, memang saya jarang libur ya teman-teman, karena sejak nenek saya itu jatuh dan sejak COVID itu saya jadi nggak keluar, karena kalau saya keluar tuh nggak ada yang jaga teman-teman. Jadi misalnya kalau mau libur boleh, cuman kakek nenekku tuh mereka berdua cuma di rumah sendiri, dan aku tuh nggak tega kalau harus meninggalkan mereka berdua di rumah. Takutnya kalau mereka itu kenapa-napa, jatuh atau kenapa, kalau sampai jatuh dan nggak benar-benar nggak bisa jalan kan ujung-ujungnya saya juga kan yang repot. Jadi ya udah deh, mending ngalah aja di rumah. Itu di rumah juga saya bisa melakukan apa aja, kayak masak-masak kayak gini, atau bisa santai-santai, karena kan memang kalau hari weekend itu nggak ada kerjaan, paling cuma bersih-bersih rumah, habis itu udah, ya udah aku di kamar tidur, dan nenekku juga tidur kayak gitu teman-teman. Nah oke teman-teman, ini tadi aku udah tumis untuk ikan terinya, kemudian bawang merahnya, serta aku tambahkan daun jeruknya ya teman-teman. Kalau kalian tidak suka ikan teri bisa di skip. Nah lalu aku masukkan bumbu uleknya tadi, aduk-aduk biar aromanya itu keluar ya teman-teman. Kemudian aku masukkan daun singkongnya, karena daun singkongnya ini sebenarnya udah direbus, tapi itu belum, menurutku tuh rasanya belum bener-bener matang gitu ya teman-teman. Jadi ini aku tambahkan air sedikit demi sedikit aja. Dan karena ini udah sebelumnya dimasak, jadi warnanya nggak benar-benar hijau ya teman-teman. Ini aku tambahkan lagi airnya karena kayaknya masih kurang. Kemudian ini aku akan tambahkan kaldu jamur, atau kalian bisa menggunakan kaldu bubuk merek lainnya juga boleh. Kemudian aku tambahkan juga garam sedikit aja. Kemudian aku aduk-aduk biar bumbunya itu tercampur merata ya teman-teman. Setelah itu saya akan tutup ya teman-teman, biar lebih sedikit empuk lagi. Nah selanjutnya aku akan siapkan bumbu ini untuk menggoreng ikan tongkol ya teman-teman. Di sini ada tepung serbaguna, kalian bisa menggunakan merek apa aja. Nah ini aku akan bikin adonan basahnya ya teman-teman. Aku tambahkan sedikit air. Maaf ya teman-teman, ada telepon masuk. Nah oke, ini lanjut aku aduk-aduk ya teman-teman, biar adonan tadi bercampur rata. Nah selanjutnya aku akan siapkan untuk adonan tepung keringnya ya teman-teman. Ini aku karena tinggal sedikit, jadi aku tuangkan semua aja.
Oke, sekarang lanjut. Aku akan balurkan ini ikan tongkolnya. Aku balurkan ke adonan basah, kemudian ke adonan kering. Ulangi sampai semuanya selesai ya teman-teman. Kemudian aku akan siapkan minyak buat menggoreng ikan tongkolnya ya teman-teman. Setelah panas, masukkan ikan tongkolnya dan goreng sampai warnanya berubah kecoklatan ya. Ini untuk tumisan dari daun singkong tadi udah matang ya teman-teman. Kemudian aku taruh ke dalam wadah seperti ini dan siap untuk disajikan deh. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman, tumis daun singkong dan ikan teri pun siap untuk disajikan. Dan ini tuh enak banget loh teman-teman, warnanya meskipun ini udah dimasak tetap agak ada hijaunya ya teman-teman. Kalau kalian suka resep ini silahkan mencoba dirubah. Oke, sekarang waktunya untuk persiapan makan siang ya teman-teman. Nah ini udah belum matang ya ikan tongkolnya, jadi harus menunggu dulu. Jadi sambil siap-siap untuk makan siang, karena ini udah jam 12 lebih loh teman-teman. Jadi karena tadi aku tuh bangunnya agak kesiangan, jadi ya habis bangun itu beres-beres, baru setelah beres semua langsung masak. Nah ini ikan tongkolnya juga udah matang seperti ini. Kemudian aku akan tiriskan. Nah itu enak banget teman-teman. Untuk cuaca yang seperti ini, makan yang pedas-pedas dan ada anget-anget kayak gini pasti bikin rasanya tuh pengen nambah terus. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Kalau kalian ada kritik dan saran, kalian bisa tinggalkan komentar di kolom komentar ya teman-teman. Kalau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa juga dukung channel saya ya teman-teman, agar video saya itu lebih berkembang. Dan jangan lupa juga selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Nah seperti ini teman-teman, nih udah jadi dan waktunya untuk makan deh. Dan ini ada ikan tongkolnya yang udah digoreng tadi, dan lebih enak lagi kalau makannya dengan menggunakan tangan ya teman-teman. Masya Allah, pasti bikin nambah nasi terus. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.